sampai kita kalah lagi. Malu kita pendekar-pendekar hebat tapi orang ini gol kita kalah. Bagaimana? Apa kita nyerongin apa ini? Nyerongin. Satu-satunya karena selama ini kita kalah, kita terlalu utama. Hanya tugas kita bagaimana caranya agar malu dong ya. Kita pendekar hebat tapi jangan berkapan, bukan saja. Tidak dengar ngomong saya. Masuk kita bisa kalah. Bagaimana caranya meluas atau merayu dan juga bola. Mereka lagi nyusun siasat. Harus hati-hati. Kita paten saja. Pokoknya tugas dia roket untuk memperdaya mobilitas anak. Jadi seolah roket ini nanti kita kelola. Dia tidak menyangka bahwa roket ini pasukan itu untuk laka. Saya tidak cemburu. Sebab kita sebagai pemimpin dari depan. Tidak ada yang dunia juga ada mereka. Karena kelemahannya dua bangsa itu banyak dirobek. Gimana? Kita ke pusat lagi. Tapi kita tanya dulu orang yang satu enggak dia. Kita ada lagi lah kita sebagai wanita dengan wanita. Ya. Karena dirobek. Tapi di sisi lain saya takut nih Raden di sekarang ini. Saya takut nyerongeng itu bukannya kita boleh kena pendek, dia kena pendek. Ya kan? Bahaya. Jadi sia-sia lah ibaratnya perjuangan kita. Yang lebih takutnya si dua bangsa itu manggil si Prabu sama si Rama. Oh si Oji. Ya. Kalau masalah Oji dengan Prabu ada apa-apanya, cuman ilmu bola ini punya ilmu komunikasi. Apa ya? Nah itulah tugas Apa nyerongeng. kita cari tahu sama aspek-aspeknya dua bangsa itu? Itu kan nyerongeng ya. Kalau nyerongeng udah dapat kelemahannya baru kita bisa masuk mengalahkan dia. Cara satu-satunya seperti itu. Tidak ada jalan lain. Tapi masalahnya kita untuk siapa? Perempuan atau laki-laki? Saya takut kita sewa. Kalau laki-laki dia nggak akan mempan, dia udah pasti curiga. Kelemahan dia Misalnya udah saya dengan wanita. keluarkan habis itu percuma berhenti di tengah jalan. Nah itu saya takut. Nah, bagaimana nyerongeng? Karena siap-siap aja cuman. Jangan sampai kita ini kalah lagi. Saya head. Ya, ini Raden, anda yang lemah Raden. kalah. Hah?
Tidak kesatria Anda. Bencong Anda Raden. Tidak sesuai Iya. dengan nama gelar. Ya memang saya kalah, tapi saya maksimal berjuang dengan dia kan. Tapi di situ saya malam. Malunya kenapa? Karena jauh datang ke sini ceritanya Jawa ini. Oh gini, Bagaimana caranya? biar pura-pura taubat aja saya. Oh, bertobat agar dia berterima kasih tadi ya. Nah, Oh, situlah kesempatannya Ronggeng. Kalau saya Dari kelemahannya. kelemahannya dulu. karena pasti ada kelemahannya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Oh, apa di rambutnya, di jenggotnya kelemahannya. Kita tidak tahu. Kalau mau diselidiki kita tidak tahu. Kita berpura-pura taubat. Oh, bisa. Ya kan? Sedia kali. Saya rasa tidak ada buahnya di sini. Karena kita jauh meninggalkan Tidak ada aman. Tapi kita sambil nyantai dulu sampai ke kampung pemandangan ini kita menuju sana. Kalau bantainya terlalu kuat. Iya, sudah ditemukan. Kita jalan satu-satunya yaitu kita harus berpura-pura. Sebenarnya saya tahu ya, guru besarnya itu ada di Pulau Jawa. Saya tahu itu. Dulu Ki Monggolo. Nah, perasaan dan pengen saya mengatakan, guru besarnya ini pernah meninggal dunia. Walaupun dengan lokasinya saya tidak tahu, tapi saya ada kabar berita dan pengen saya mengatakan bahwa guru besar itu meninggal dunia. Kalau tahu daerahnya, kita bisa menyelidikinya. Ya kan? Bagaimana caranya ini? Yaitu kita harus berpura-pura taubat. Kuncinya tetap di Nyi Ronggeng. Nah, inilah nyerongnya. Kita harus berpura-pura taubat. Pura-pura Nyi Ronggeng ini lemah. Nah, Dulu di hadapan Ki Monggolo. Untuk sementara dia jangan menggoda dulu. Biarkan dia mengabdi dulu sama Ki Monggolo. Gimana? itu tadi benar kan? Benar sekali kalau seperti itu. Cara Mana Raden? Oh ini belum ada anak buahnya. Ya memang benar. Tapi Raden saya perhatikan terlalu gegabah. Kalau melawan Ki Monggolo ya. Kalau melawan Ki Monggolo asal sembarang asal nyerang, masuk Ya, kapalnya bagaimana itu? cari kelemahannya. Kalau kita kan dari Jepang ya. Masa iya? Uang besar perlu saya keluarkan lagi untuk menyewa pendekar kulit tadi lagi. Masa dia? Tidak usah masa. Malu saya sebenarnya. Malu saya. Mereka lagi nyusun siasat. Kan masalah tidak sanggup ya. Di mana letak kredibilitas saya kalau harus mundur? Malu kan? Seharusnya Nyi Ronggeng lah ya. Menurut Nyi Wangi bagaimana caranya? Kalau menurut saya tetap kuncinya di Ronggeng. Pura-pura dia mengabdi sama Ki Monggolo lemah. Nah di situlah Nyi Ronggeng nanti masuk untuk menangkap jarum itu, entah di kepalanya, entah di botaknya, entah di mana aja lah. Kalau saya kepengen ya, saat ini juga saya pengen penggal lehernya. Karena Ki Monggolo ini Raden ya, di Surawangi ya. Ini bagi pribadi saya nih ya. Dia ini onak, curi, menghalang bagi saya. Saya takut cinta dan kasih sayang Ronggeng ya terpecah belah. Saya dijadikan kambing sobek. Malu saya. Amat sangat malu saya. Iya. Sekarang bagaimana cara memecahkan masalah ini? Jalan satu-satunya berpura-pura taubat dulu. Di sisi lain saya takut ada ya, di Surawangi. Amat sangat takut bukannya Ki Monggolo yang tergoda ataupun terpelet, malah sebaliknya Nyi Ronggeng. Nah ini saya Tidak amat ada sangat jalan takut. lagi, kan? Tapi tetap kita berada di belakang Nyi Ronggeng. Terdamping dia. Berarti agar di setiap saat, setiap waktu kita bisa menolong. Nah, saat Nyi Ronggeng lemah, kita masuk. Bagus berarti. Itu maksudku. Nah sekarang posisi ya. Bagaimana caranya? Apa di rumah Ki Monggolo? Apa di jalan kita? Dimanapun kita ketemu Ki Monggolo itu aja udah. Bagus juga itu. Iya. Jangan dulu deh, jangan dulu.
andai-andai jikalau Kimonggolo ada saat ini juga, saya pun kalah. Masalahnya senjata apa yang membuat sama dia? Saya akan cari kemana? Namanya pusaka apa yang bisa menembus di seluruhnya itu. Panai longeng dulu tampak muda. Kimonggolo ini nggak malu. Mana satu rambut udah gondrong, aut-autan, semelaut, bongkotan, biro sableng, tapi dia masih kayaknya terlalu bangga semua aja. Kita jangan rusaklah kemenangan kita. Iya. Nanti dengan adanya dia masih ada ya mobil udara besar. Kalau maju, di mana kita berada, pasti Kimonggolo itu ada. Atau gini aja, Ah, bagaimana? kita besok ngumpul di base camp kita atau di padepokan mana, kita kumpul. Kalau dia masih mengganggu juga ya sudah, terpaksa kita harus kepung. Bila perlu ya itu kita sekap dulu aja. Pengen sekali moga mentang ini mendarat ke isi perutnya. Malu-malunya Kita sekap aja. Gimana? bisa. Tapi posisi dia jalan apa kan? Kalau bisa ya lagi dia di rumah mau apa. Kalau kita tarik paksa dia nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu. Jadi Nyirong ini kapan bisa kita tentukan? Nantilah. Masalah itu kita atur lagi karena kita posisi kita lagi udah nyantai nih. Dan kita harus jalan. Iya tetap. Entah kita cari mata-mata untuk cari tahu di mana dua bangka itu kan. Kimonggolo! Tunggu kedatangan kami! Marah betul ya, murka betul ya. Dia murka itu muak, benci, sebel, geram. Itu deh. Kalau bisa jadi perempuan aja Kimonggolo. Jangan sampai hidup lagi. Itu aja. Walaupun perempuan dia nanti pulang asal lagi. Malu saya. Gimana Kita caranya? nikmatin aja lah hari-hari ini kita mandi dulu lah kita berlaga. Kita menyegarkan otak kita dulu lah gak usah ngurus dua bangka itulah. Iya. Kita juga itu butuh istirahat, butuh kumpulin tenaga, butuh refreshing. Kapan kita mulai atur jadwal ini? Rencana kita ini kapan? Biar matang ini. Mister Wangi Nyirong ini. Biar matang. Siang ini juga kita pulang dari sini, kita ini lagi, atur lagi. Tetap tokoh utamanya ya Rogeng yang harus maju. Tetap kita kembalikan ya Rogeng, mau nggak mau Rogeng. Nah ini kan. Ada rasa keraguan di kita. Apa itu? Dari dia berkata siap-siap. Sebenarnya benar-benar mata itu bukan saya. Aslinya di Kimonggolo. Nah di sini lah ya. Saya amat sangat khawatir, amat sangat takut jikalau apabila dan seandainya Nyirong ini jatuh dalam pelukan serambut gondrong tersebut. Malu saya. Kita kan di belakang. Kita kan di belakang. Waktu yang tergoda, kita langsung selalu aja. Dia apa-apa juga dia pakai apa namanya selayar apa yang putih di kemudian apa di kepalanya itu. Apa-apa itu. Apa itu Apa itu? kita ambil ya? Apa itu kelemahannya? Raden, bicara ngobrol Raden, ngobrol. Saya butuh kejelasan, mufakat yang jelas seperti ini. Bukannya kita bengong-bengong, tapi kita tidak ada khususan. Nah itu, itu baru centeng yang hebat tuh. Ya bisa jadi ulaga kelemahan dia yang di itu putih-putih itulah dia. Bisa jadi. Berarti di pulau-pulau itu ya. Ya mungkin atau di dalam Udang-udang itu itu. harus kita ambil ya. Iya. Harus kita ambil. Atau pusakanya kan di dalam itu kita nggak tahu. Ya, dia pulang kayak palanya. Hah? Jadi kepalanya itu apa? Apa itu memang simbol kekuatan dia? Bisa jadi. Kita atur rencana yang matang agar bisa membuahkan hasil yang maksimal. Betul. Ya kan? Saya malu sebenarnya. Kita malu, kita kalah. Kapan menangnya kita?
lagi berburu. Buang-buang waktu aja. Tapi mau waktu. Padahal kesempatan hanya datang satu kali. Kesempatan ini, ya. Kita cari saja dulu. Yang ini kita cari Sampai aja. kelompok semua. Rambut gondrong kita botakan, kepala kita kelontok kan ya. Iya boleh. Ya kan? Terusin atas bawah aja ya Bung Laga ya. Serba digundulkan semua. Ya atas bawah aja ya Bung Laga. Kayak kanan depan belakang, kayak tuyul. Kita ratakan dari muka hidungnya sampai ke ujung apa namanya kakinya. Itu pasti hebat, ya. Biar dunia gempar. Kayak tuyul tua jadinya nanti. Iya, pemalu ini. Di mana kita berada pasti ada dia. Apa nggak ada orang lain lagi dulu? Sebenarnya itu campit sebenarnya. Ketek kerikil ya tuh. Dasar. Iya. Tapi kita selalu kalah dengan dia. Nah inilah kita atur siasat bagaimana caranya agar pekerjaan kita ini berhasil. Dikit-dikit kita kalah. Sebenarnya ya masalah masih belum ya kan? Kenapa? Karena saya masih memantau di Romi ini. Tapi gini Bung Laga. Kalau seandainya kita benar-benar berjuang sama Polri itu gimana? Apa saya harus pulang ke Jawa juga ini? Saya akan sewa lagi. Malu-maluin daerah saya lah Jawa Timur. Saya akan sewa lagi, gelontorkan sekitar 30 juta US dollar. Tidak tanggung-tanggung. Tidak main-main ini Raden. Jangan bengong saja. Ini bengong kayak sapi ompong, malu-maluin. Kalau dilakukan sewa lagi berarti bagaimana nantinya? Tidak kena teriak Anda. Pencong Anda. Tidak jantan Anda begitu. Jangan Harusnya begitulah. maju. Jangan begitu Bung Laga. Gimana juga dia bawaanku lah ini. Ya memang benar. Saya Kalau Bung Laga menghina dia sama aja Bung Laga ini menghina saya. ini bukan pesan arah saya. Nah, ini rasa jengkel saya ya. Nggak boleh. Rasa jengkel Kita dan emosi saya tidak terjadi lagi. tetap satu aliran nggak boleh menjelekkan sesama. Kayak mana pun dia bawaanku. Ya malu. Kok bisa-bisanya? Ini lah ya. Bisa-bisanya ini Sekarwangi bawa Anda buat cek yang malu menurut saya. Iya, seandainya ya uang besar tidak saya gelontorkan, saya akan cari kembali Sekarwangi. Saya akan cari kembali. Tapi kalau tanpa mereka saya juga nggak bisa Bung Laga. Saya sudah sepenuhnya tenaga saya sudah saya keluarkan semua. Nggak bisa. Kalau saya pergi sendiri tanpa atek-atek saya itu nggak bisa. Iya lah ya. Saya malu. Tapi ke depan ya Raden ya. Untuk ke depan tunjukkan bahwa Anda sebagai centeng di Sekarwangi amat sangat bisa diandalkan. Itu maksud saya. Ya. Jangan segan-segan. Kalau ada anak-anak buah dari Kim Golo, bacok, penggal lehernya. Tidak usah tanggung-tanggung. Iya. Malu kita kalah terus. Kemana muka kita? Mau ditaruh? Tapi maksud saya seperti ini Sekarwangi ya. Ya, Jerong ya. Raden. Jangan sampai kita falsafah mengatakan perang belum, tapi kita udah kalah. Pokoknya perang dulu. Itu maksud saya. Masalah kalah dan tidak urusan belakang. Baik kalau masalah itu benar. Nggak akan pernah kami tinggalkan Bung Laga dan Iroke. Begitu. Nanti akan saya jual lagi. Mau berapa? Boleh. Nanti ada saat-saat waktu yang akan saya tunjukkan oleh saya. Iya. Kalau nih ya, seandainya Iroke jatuh ke pelukan Kim Golo gimana? Ya kalau memang jodoh mau bilang apa? Ya begitu bahasanya kan. Walaupun hati saya tercabik ya, perih, Pak ditikam sembilu. Ya kalau memang bukan jodoh mau bilang apa sih Sekarwangi? Dia
lah. lemah. Ya. Tapi usaha Karena dulu, sang Laga. waktu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya gimana kalau tidak berbuat? Masih banyak wanita-wanita lain yang akan saya kagumi, yang akan saya belai, yang begitu aduhai. Bukan begitu Raden? Hah? Bukan begitu Raden? Berarti ya, berarti Bung Laga itu seperti menggolok berarti Bung Laga. mati satu, tumbuh 1000. Tumbuh 1000. Ini banyak ya, sesuai. Tunggu saya. Kenapa ini bagus ini lagi ya? Kalau ini orang yang memang bukan milik saya ya. Iya. Tujuan kita ini cuma bunuh Bang Tapi Golo. beri saya kesempatan dan waktu untuk membuktikan bahwa cinta saya, rindu saya, kangen saya, asmara saya hanya untukmu. Beri saya waktu dan kesempatan. Beri waktu. Nah itu maksudnya tuh. Tujuan kita ini kan hanya untuk membunuh Bang Golo. Iya memang benar. Tujuan kita hanya itu kan. Nah inilah ya. Apa ini? Raden Golo telah mengorbankan kita. Nggak tahu. Jangan-jangan ilmunya mulai kumpul. Oh, gitu ya. Di Segerwangi, di Ronggeng saya minta dengan maksimal kita perjuangkan biar berhasil apa yang kita cita-citakan. Ya. Hah? Kita pulang saja. Kita atur strategi yang benar, ya. Jangan sampai Nantilah Bung Laga. Kita ini belum bersenang-senang, belum mandi di laut. saya sudah takutnya pulang Sekerwangi dulu. target dan sasaran kita lepas. Saya juga butuh kekuatan, butuh tenaga, memulihkan tenaga saya Bung Laga. Tadi saya udah diterapi sama si Bung Golo itu. Begini saja ya, ini usul saya. Bagaimana di Ronggeng dan di Sekerwangi akan memiliki ya, memiliki tenaga. Kita menjaga ya. Ini Sekerwangi dengan Nyeronggeng ya di atau di Batuan ini bersama ini mengembalikan tenaga-tenaga yang selama ini hilang agar kita kembali. Benar ya? Dengan benar-benar buktikan sekarang ini juga. Ya, ya, ini ya. Iya, sini ya. Biar kita kuat kembali. Kita jaga. Ini benar-benar ya Bung Laga. Jaga di sebelah apa namanya kiri itu, Raden. Jangan sampai diganggu, sekali dia. Dia punya pacar Bang. Dia Sekerwangi. Bangun. Bangun. Mudah-mudahan Sekerwangi dengan Nyeronggeng bisa pulih kembali. Tapi ini ada kamera siapa ini?